Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini masih dalam bulan Ramadan yang insya Allah sekitar seminggu lagi akan meninggalkan kita. Maka ini nikmat yang luar biasa 10 hari terakhir, semoga di sisa hari-hari terakhir ini kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dilabeli sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umat terbaik yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 amalan terakhir di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Ada 5 amalan terakhir di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah itikaf, yang kedua adalah melihat anak bulan atau melihat hilal, yang ketiga adalah bertakbir, yang keempat adalah berzakat, yang kelima adalah sholat Idul Fitri Bapak Ibu. Nah, ini adalah 5 amalan terakhir di bulan Ramadan ini gitu ya. Dan yang paling dekat kita laksanakan adalah itikaf. Nah, itikaf ini di Masjid Al-Huda ini terbuka 10 hari. 10 hari kapanpun mau ganjil mau genap silahkan. Kata Pak DKM silahkan boleh untuk itikaf ya. Karena ada beberapa mazhab itikaf itu nggak boleh di sembarang masjid. Jadi mazhab Maliki itu harus di masjid yang jami gitu ya, masjid jami yang digunakan oleh Jumatan. Dan ini salah satunya. Maka yang mau beritikaf itu dipersilahkan untuk melaksanakan itikaf itu seperti itu ya. Ada juga kalau mazhab Syafi'i itu seperti kita seperti ini pun dianggap bisa asalkan kita niat. Nawaitul itikafi lillahi ta'ala, asalkan kita niat dan kita tu'manina aja sebentar aja gitu ya. Kita niatkan, maka hadirnya kita di masjid kali ini pun bisa menjadi itikaf. Jadi beda-beda mazhab itu beda pengertiannya tentang itikaf ini ya. Kalau mazhab Maliki itu memang harus disarankan 10 hari katanya gitu ya. Sama siangnya, sama puasanya seperti itu. Sama puasanya. Dan kalau Bapak Ibu tahu, mungkin ada yang tahu ya di beberapa masjid di Bandung yang sampai berkemah seperti itu ya, menggunakan tenda. Itu mazhab Maliki seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita hargai tentunya dan tidak boleh dipertentangkan ya, mana yang kita memang yakini itu yang dilaksanakan. Nah, itikaf ini tentunya harus diisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Idealnya memang tidak boleh digunakan untuk sambil mengurusi keduniawian gitu ya. Jadi di malam hari itu nggak usah mohon maaf ya menerima telepon bisnis gitu, menerima telepon dari atasan mohon maaf gitu. Ya. Jadi niatkan memang itikaf itu untuk beribadah. Mau sholat sunat boleh, sholat sunat syukur wudu gitu ya, seperti sahabat Nabi Bilal, setiap batal wudu, sholat sunat syukur wudu gitu ya, seperti itu. Silahkan, diperbanyak boleh ya. Mau tadarus dipersilahkan ya, diperbanyak baca Al-Qur'annya alhamdulillah seperti itu ya. Mau berzikir juga boleh, mau beristighfar juga boleh. Nabi Muhammad beristighfar 100 kali di malam hari ya, apalagi kita ya. Lalu selanjutnya mau sholat sunat taubat silahkan. Mau sholat sunat hajat boleh, silahkan. Maka gitu ya. Di Al-Huda ini dilaksanakan juga seperti itu ya. Maka yang mau ikut dipersilahkan untuk ikut itikaf di Masjid Al-Huda ini. Selanjutnya tadi amalan berikutnya adalah melihat anak bulan atau melihat hilal. Kalau di Indonesia mah sebetulnya sudah diwakilkan ya. Sudah ada yang diangkat sumpahnya, sudah ada yang dibekali dengan teropong dan peralatannya. Dan kita mah tinggal tinggal melihat atau mengetahui keputusannya seperti apa. Dan menurut informasi katanya kita akan berbarengan ya pada tahun ini mah Idul Fitrinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 seperti itu. Wallahu alam ya.
katanya ada yang 29 hari yang mengikuti dari pemerintah, ada yang 30 hari seperti itu. Nah, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tanggal 10 April. Berarti sekitar 6 hari lagi seperti itu ya. Nah, melihat hilal ini memang ada perbedaan ya. Kalau dari Muhammadiyah itu memang tidak perlu 3 derajat. Tapi kalau dari kesepakatan ya, kesepakatan Singapura, Brunei, terus Malaysia, terus Indonesia harus 3 derajat katanya seperti itu. Nah, maka itu mah tidak boleh kita saling pertentangkan, mana yang diyakini silahkan dilaksanakan ya. Yang jelas harus yang jelas pasti sama, yaitu 1 Syawal kita akan melaksanakan Idul Fitri seperti itu. Selanjutnya adalah amalan kita yaitu bertakbir. Kapan bertakbir? Bertakbir itu H-1 kalau bahasa ya namanya, H-1 atau malam takbiran atau H-1 lebaran setelah maghrib. Setelah maghrib kita perbanyak takbir. Di mana? Kapan? Mangga di mana saja. Jika Bapak Ibu sedang perjalanan ke kampungnya di mobil boleh. Di tengah-tengah misalkan di tengah perjalanan di malam hari boleh, silakan. Bagi ibu yang sedang menyiapkan di dapur gitu boleh sambil bertakbir gitu ya. Bagi bapak-bapak yang mau ke masjid dipersilahkan juga ya. Yang tidak boleh itu sambil punten ya. Sekarang ada juga tren yang berkumpul di mana, alun-alun di mana gitu ya. Tapi boncengan bukan muhrim ya. Seperti itu kan tidak diperbolehkan ya. Nah, jadi silakan bertakbir di mana saja, diperbanyak sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar Bapak Ibu ya. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu sampai hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah ya, seperti itu. Nah, itu amalan yang ketiga yaitu memperbanyak takbir Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang keempat adalah zakat fitrah. Nah, di sini di Al-Huda pun menerima titipan. Kenapa titipan? Karena wajibnya itu adalah sama waktunya dengan takbiran, yaitu setelah maghrib H-1 lebaran. Ya, gitu ya. Jadi malam terakhir Ramadan seperti itu. Jadi sudah lepas sebenarnya Ramadannya mah ya, itu sudah masuk 1 Syawal ya. Karena kita pakainya Komariah kan. Seperti itu. Nah, ada untungnya, ada hikmahnya kita Komariah. Bagaimana kalau umat muslim di dunia ini pakainya Samsiah ya. Kebayang kalau saumnya itu di musim dingin terus gitu ya. Allah tuh memang bijaksana, jadi pakainya Komariah. Jadi kadang-kadang di musim salju, kadang-kadang di musim hujan, kadang-kadang di musim kemarau, kadang-kadang di musim gugur, karena pakainya Komariah. Seperti itu. Bagaimana kalau pakainya Samsiah ya? Jika nanti nuka bagian musim dingin, terus karunya seperti itu. Nah, makanya ada hikmahnya kenapa penanggalan muslim itu menggunakan Komariah seperti itu. Nah, zakat fitrah ini bagi yang mampu, terus bagi yang mampu tuh harus menanggung yang hidup gitu ya. Hidup seperti apa? Misalkan lahirannya teh pas hari terakhir Ramadan, ya itu wajib juga zakat fitrah. Anaknya gitu yang menanggung bapaknya gitu ya, seperti itu kepala keluarganya wajib di zakat fitrahi seperti itu. Jadi misalkan ada terakhir Ramadan lahiran, ya itu harus langsung zakat fitrah bagi yang mampu ya. Dibagikan juga di mana? Dibagikan juga di malam takbiran seperti itu. Berapa? Apa aja kalau zaman Nabi? Zaman Nabi itu ada kurma, ada gandum, ya, ada mentega, sama ada kismis. Nah, kalau di kita mah beras ya, seperti itu ya. Beras pun di Indonesia macam-macam. Ada yang katanya 2,5 kilo, ada yang katanya 2,7 kilo, ada yang 3 kilo. Silahkan mana yang diyakini. Di Al-Hudama 2,5 kilo, rupiahnya katanya 40.000 seperti itu ya. Maka dilaksanakan, insya Allah nggak berat ya. Kalau kita mampu, insya Allah zakat fitrah kita bisa laksanakan. Dan yang terakhir adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini sholat sunat mu'akad. Sholat sunat mu'akad ini memang sangat ya, kalau bahasa ayat nama strongly recommended sebenarnya. Jadi sangat-sangat harus dilaksanakan lah. Bahkan bagi ibu yang berhalangan, bagi perempuan yang berhalangan, kalau memang kayak di sini kan ada di lapangnya ya hadir aja gitu ya. Hadir dan mendengarkan khotib, saking kuatnya gitu ya. Saking kuatnya harus melaksanakan sholat Idul Fitri gitu ya. Jadi bagi berhalangan pun ikut aja biar mendengarkan khutbahnya ya. Dan yang paling penting juga tidak boleh meninggalkan khutbahnya. Jadi setelah sholat sunat dan dilanjutkan khutbahnya sama seperti Jumat. Jadi khutbahnya itu menjadi rukun dan harus didengarkan sampai akhir seperti itu ya.
Dan sunahnya sebelum sholat sunat Idul Fitri itu adalah makan dulu ya. Makan dulu. Jadi sunatnya itu karena disebut sunat karena hanya dilaksanakan 1-2 kali oleh Nabi Muhammad. Karena kan Ramadan itu hanya 8 kali ya. Nabi Muhammad itu 8-9 kali Ramadan itu. Dan Rasulullah itu seperti bekam itu hanya 2-3 kali dilaksanakan dan sama. Jadi ketika disebutnya mustahab ya. Mustahab itu adalah perilaku Nabi yang dilakukan sedikit lah ya. Seperti duha itu sebenarnya jarang dilaksanakan, beda sama tahajud. Duha itu jarang dilaksanakan oleh Nabi, tapi akhirnya disebut mustahab karena dia sunnah juga seperti itu. Nah, itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu seperti itu. Itu sunnahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau kecepatan, mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Tadi saya ulangi 5 amalan kita di akhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah itikaf, yang kedua adalah melihat hilal, yang ketiga tadi bertakbir, memperbanyak takbir, yang keempat tadi zakat fitrah, dan yang kelima adalah salat sunat Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu bis-suri fatahuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala saroba
illa hamimau wa ghassaqo jaza'u wifaqo innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba faduku falan najidakum illa adaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asroba wa ka'san dihaqo la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haq faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim